Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berjumpa di kesempatan malam hari ini di dalam kegiatan yakni pembacaan parita untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang menderita sakit sebagai upaya untuk membuat jasa-jasa kebajikan. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya ada hal-hal yang memang perlu dimengerti dan dipahami sehubungan dengan karma dan wipakha. Apa hal ini perlu diketahui? Kalau kita punya keyakinan kepada hukum karma, maka kita akan memahami bahwasanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak ada yang tiba-tiba. Apa yang kita rasakan, apa yang kita terima sekarang, apakah itu sesuatu yang menyenangkan ataukah sesuatu yang tidak menyenangkan? Ini juga ada keterkaitan dengan apa yang sebelumnya kita telah lakukan. Inilah yang disebut sebagai apa yang kita terima tidak lepas dari karma-karma apa yang pernah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Makanya sebagai umat Buddha, kalau kita punya keyakinan kepada hukum karma, ini menjadi sebuah pengingat kalau di saat ini kita menerima hal yang tidak menyenangkan, apakah datang, yakni penyakit, memang ini sesuatu hal yang tidak diharapkan. Tetapi perlu ibu bapak ketahui, salah satu yang menyebabkan tubuh jasmani ini bisa menderita sakit, salah satunya adalah buah dari perbuatan yang kita pernah lakukan. Meskipun juga ada penjelasan yang lain, seperti tubuh ini bisa sakit karena apa yang kita makan. Ini bisa sakit juga. Makanya di dalam dunia kedokteran, di dunia medis, kalau ada orang diberi kabar, kalau ada orang habis tes lab, nanti dokter akan bilang, ini Anda punya kolesterol, ini Anda punya asam urat, ini Anda punya gula berlebihan. Apa yang dokter sampaikan? Pak, Bu, kurangi ya, makan ini dikurangi. Selain makan ini dikurangi, dianjurkan jangan lupa makan yang ini. Karena memang penyakit itu bisa muncul juga dari apa yang kita makan. Selain itu juga, penyakit juga bisa muncul karena apa yang kita pikirkan. Ya, seringkali kita pernah mendengar, Bante, dia itu sakit, Bante. Dulu sih tidak sakit. Setelah ada kejadian ini, kejadian itu, dia kepikiran.
Karena semenjak dia kepikiran tidak punya ketenangan, tidur menjadi tidak nyenyak, banyak tekanan-tekanan, maka dia jadi sakit. Ya, kita pernah mendengar begitu kan? Oh, dia sakit karena dimakan oleh pikirannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang banyak sebab yang menyebabkan seseorang bisa mengalami sakit. Tetapi perlu dimengerti dan dipahami bahwasanya semua yang muncul ini tidak ada yang tiba-tiba. Karena kita kurang perhatian, kemudian kita mengatakan, loh kemarin tuh baik-baik saja loh. Tiba-tiba sakit, tidak ada sebetulnya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, apapun yang muncul ini ada deretan tentang sebab akibat. Meliputi apa yang pernah dia lakukan, meliputi apa yang pernah dia pikirkan, meliputi apa yang pernah dia makan juga. Karena memang banyak faktor. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, hal apa yang bisa kita lakukan? Tidak lain adalah jangan sampai kita menjadi lupa membuat kebajikan. Karena dikatakan juga ada sesuatu yang pasti datang tanpa pakai kata semoga. Ya, kalau orang dagang ada semoganya. Semoga dagangan laris. Semoga yang ngambil barang bayar. Semoga banyak konsumennya. Pakai semoga. Tapi ada hal yang tidak pakai semoga. Apa itu? Datangnya penyakit. Jadi ibu bapak enggak usah pakai semoga. Semoga sakit, enggak usah. Kenapa? Kok enggak usah pakai semoga, Bante? Sudah pasti datang. Kalau dia datang dan kita tidak bisa menolaknya, jangan sampai kita fokus pada sakit sampai-sampai lupa membuat kebajikan. Mungkin ada sedikit uang dipakai untuk berobat, tapi juga jangan sampai lupa. Ada sedikit uang juga dipakai untuk kebajikan. Ini kadang-kadang orang berjuang mati-matian, bahkan berjuta-juta uang dia keluarkan untuk menyembuhkan penyakit. Sampai dia lupa untuk membuat kebajikan. Makanya kalau ada sahabat, kerabat, mungkin ya orang-orang terdekat dari kita, mungkin dia menderita sakit. Apakah sakit karena usia tua? Atau sakit karena masaknya karma? Apakah sakit karena kebanyakan makan atau kurang makan? Ketika sakit itu datang, tentu jangan sampai kita menjadi lalai membuat jasa-jasa kebajikan. Maka di kesempatan-kesempatan yang lain, Bante juga kalau diminta memberikan nasihat untuk orang yang sakit, ya saya bilang, berjuang untuk sembuh itu bagus. Mengupayakan yang terbaik itu adalah hal yang memang patut untuk dilakukan. Tetapi jangan sampai satu hal ini menjadi terlewatkan, yaitu membuat kebajikan. Kebajikan itu perlu digarisbawahi, tidak hanya berdana. Kebajikan itu adalah hal-hal baik yang kita munculkan, baik meliputi dari apa yang kita pikirkan. Makanya tadi Bante juga membekali dengan meditasi cinta kasih. Jadi apa yang tadi Bante sampaikan sehubungan dengan cinta kasih,
Ini adalah bentuk pembekalan supaya kita membuat karma-karma baik melalui pikiran. Dan saya pikir, ya ini bisa dilakukan. Anda duduk dengan nyaman, Anda duduk dengan tenang, Anda dengan perasaan bahagia, Anda niatkan di dalam cetana Anda ujaran-ujaran kalimat cinta kasih. Ini perlu diingat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita ini kan sebetulnya juga menghadapi ya. Ya, jadi bukan yang saat ini kita baca parita saja yang sakit. Kita ini yang seperti di awal tadi, yang tidak usah pakai kata semoga itu akan datang. Ya, ini sakit. Tetapi ketika sakit ini belum datang, ya jangan sampai lupa. Kita membuat yakni karma-karma baik. Salah satunya melalui pikiran kita. Bahkan ibu bapak kalau kita memperhatikan, ada di dalam penjelasan tentang akibat pelanggaran dari sila pertama. Dijelaskan bahwasanya apa akibat dari pelanggaran sila pertama, yakni membunuh makhluk hidup. Dengan jelas di sana dikatakan, yakni munculnya penyakit. Karena sebelumnya menyakiti, maka akan memetik yakni buah dari apa yang dilakukan, yakni kesakitan. Makanya, supaya sakit ini segera berlalu, maka kita juga perlu mengkondisikan pikiran cinta kasih. Ada beberapa faktor kenapa seseorang melanggar sila pertama. Kenapa seseorang melanggar sila pertama? Ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah kebencian. Bante ini di sini banyak ini, Bante saya bunuh aja Bante biar selesai urusannya. Nih, ya kadang-kadang kan gitu kan. Bante ini bikin tidak sabar saya kalau disapu satu-satu. Langsung aja Bante, langsung dinyalakan api, langsung dipindah alamkan. Jangan. Ya, jadi kadang-kadang karena kebencian kita bisa melakukan pelanggaran sila pertama. Supaya buah dari kebencian ini tidak bermunculan, maka kita counter dari sekarang dengan pengembangan cinta kasih. Namanya upaya. Kan kita tidak tahu nih, sekarang kita sakit ini akibat karma yang mana berbuah nih? Apakah buah dari kita dulu menyakiti yang dilandasi oleh kebencian? Ya bisa jadi juga. Terus bagaimana Bante kalau munculnya ini dari kebencian? Nah sekarang kita ini berlatih mengembangkan cinta kasih. Dan Anda harus punya keyakinan. Seringkali ada orang yang bertanya Bante, kalau saya mengembangkan cinta kasih nanti makhluk-makhluk merasakan enggak Bante cinta kasih dari saya? Itu urusan nomor 2. Urusan yang pertama adalah apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menyampaikan ujaran cinta kasih, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Apakah kita menyampaikannya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menyampaikannya dengan keyakinan? Ini yang sebetulnya perlu diperhatikan. Jangan sampai ibu bapak kadang-kadang ada yang mempersoalkan, apakah cinta kasih saya bisa dirasakan oleh makhluk-makhluk? Tapi yang pertama adalah diri kita. Kalau apa yang kita lakukan ini dengan keyakinan, dengan kesungguhan, kusala cetana ada pada diri kita. Kalau kusala cetana ada diri kita, maka kita membuat yaitu kusala kama. Kalau ada kusala kama, maka akan muncul kusala wipaka.
Jadi di kesempatan malam hari ini sebagai satu pengingat yang harus senantiasa diingat-ingat apa yang muncul di dalam kehidupan kita saat ini tidak ada yang kebetulan. Meliputi suka, meliputi duka, ini tidak ada yang kebetulan. Dan di dalam kehidupan ada yang pasti datang. Tidak usah pakai kata semoga. Datangnya sakit. Di sela-sela belum munculnya sakit, atau di sela-sela sudah datang sakit, jangan sampai kita lupa membuat jasa kebajikan. Karena jasa kebajikan inilah yang akan menjadi pengabul. Apa yang diharapkan oleh para dewa dan manusia bisa terwujud menjadi kenyataan juga karena dukungan kebajikan. Seperti hampir di setiap kathina kita sering mendengar di dalam Nidi Kanda Sutta, segala pencapaian yang seseorang harapkan, apakah menjadi Buddha, apakah menjadi Paceka Buddha, apakah menjadi Sawaka Buddha, bahkan menjadi Raja Cakrawati sekalipun, ini juga diperoleh melalui buah kebajikan. Maka ibu bapak saudara-saudari sekalian, teruslah semangat di dalam melakukan kebajikan. Ada waktu, ada kesempatan, isilah pikirannya dengan pikiran-pikiran baik. Jangan gampang galau, jangan gampang kacau. Ya, diingat nih, kadang-kadang kita kan memikirkan sesuatu yang belum terjadi dipikirkan. Sesuatu yang sudah terjadi dilekati. Sampai-sampai lupa mengembangkan diri. Hanya sibuk dengan berandai-andai. Andai dulu, andai nanti. Banyak berandai-andai, akhirnya lupa pada apa yang sekarang perlu dilakukan. Ya, ini apa yang Bante sampaikan, ini penyemangat supaya kita bergegas di dalam waktu yang kita masih miliki saat ini. Kalaupun kita tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang baik, minimalah pikiran kita ini tumbuh dan berkembang, pikiran cinta kasih. Di dalam pikiran kita juga tumbuh dan berkembang ketenangan. Kalau kita punya ketenangan, punya cinta kasih, maka juga sudah sekaligus kita juga akan memunculkan yaitu kesabaran. Kesabaran, ketenangan, cinta kasih, ini adalah hal yang patut untuk dimiliki di dalam batin kita. Meskipun kita mengatakan banyak kesibukannya, jangan sampai 3 hal ini terabaikan. Tidak punya kesabaran, tidak punya ketenangan, tidak punya cinta kasih. Kalau yang aspek pikiran baik saja tidak dimiliki, bagaimana tutur kata baik bisa dimunculkan? Bagaimana perilaku baik bisa dimunculkan? Kalau dari sumbernya kering, mana ada air yang mengalir? Kalau pikirannya tidak ada nilai-nilai baik, bagaimana ada ucapan baik? Bagaimana ada perbuatan baik? Dan singkat katanya, bagaimana ada karma baik? Kalau tidak memiliki pikiran-pikiran yang baik. Jadi nanti di dalam kehidupan yang kita jalani ini, Bapak Ibu, ya terus sabar. Sabar itu dilatih. Ya, terus tenang, tenang juga dilatih. Terus mengembangkan cinta kasih itu juga perlu dilatih. Karena sesuatu tidak mungkin muncul tiba-tiba kalau tidak diusahakan. Tiba-tiba Anda tidak mungkin jadi sabar kalau Anda tidak punya cetana jadi orang sabar. Tidak mungkin Anda tiba-tiba punya cinta kasih kalau Anda tidak punya cetana mengembangkan cinta kasih. Demikian pula Anda tidak mungkin tiba-tiba tenang kalau Anda tidak punya cetana mengembangkan ketenangan. Tapi yang aneh orang hidup ini lebih punya cetana
pada kegelisahan. Setiap ketemu orang yang dibicarakan hal-hal yang menimbulkan kegelisahan. Apa salah satunya? Ya kadang-kadang kalau saya di wihara datang, umatnya sudah datang, saya datangnya belakangan. Ya puja bakti jam 9, saya datang juga jam 9 juga. Ya kadang-kadang berpapasan dengan orang-orang di depan pada ngobrol. Nah, apa ya salah satu yang diobrolkan? Ngomongin penyakit. Aduh, ini dengkul, nggak bisa diajak jalan-jalan jauh. Ini punggung pegel-pegel. Cerita tentang kegelisahan, cetananya kegelisahan. Maka yang muncul gelisah juga. Mbok ya cerita tentang kebajikan. Nah, duduk kumpul-kumpul, kapan latihan meditasi cinta kasih, mbok ya begitu. Ya. Kapan kita mengembangkan ketenangan, mbok ya begitu. Ya. Jangan sampai kita duduk ngomongin penyakit. Nanti sampai rumah kepikiran penyakit. Waduh, kata teman saya kolesterolnya tinggi, saya juga kolesterol tinggi nih. Waduh, teman saya sakitnya ini. Waduh, jangan-jangan nanti saya juga ketularan juga nih. Tuh. Ya, cobalah kalau bicara yang sifatnya memotivasi di dalam kebajikan. Ngomong sama temennya, gimana nih caranya supaya bisa tenang nih? Gimana nih caranya supaya bisa bahagia nih? Jadi jangan sampai ibu bapak berbicara, berpikir dengan hal-hal yang bisa memunculkan kegelisahan. Karena apa yang muncul tidak ada yang kebetulan. Semua diawali dari apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran baik ada pada kita, tutur kata akan baik dan perilaku juga akan baik. Inilah Anusasana tidak panjang sebagai satu pengingat kembali. Ya, mungkin sudah pada ngantuk. Ya, minimal ini bisa dicatat dan diingat bahwasanya kebajikan adalah hal yang memang patut untuk diupayakan. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga kita yang sudah sehat semakin semangat di dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Semoga keberkahan menyertai Anda. Semoga kita semua senantiasa maju di dalam praktek Dhamma hingga akhirnya kita dapat merealisasi Nibbana.